digital memicu perubahan perilaku konsumen dalam menggunakan media dalam berkomunikasi dan bertransaksi. Hadirnya online shop menjadi primadona bagi masyarakat sebagai sarana mencari dan membeli berbagai kebutuhan. Misalnya dalam hal fashion di kalangan muslim. Banyak kalangan muslim yang berbelanja di online shop seperti berbelanja baju syar'i maupun hijab. Fashion tersebut bukan lagi untuk menutup aurat namun merupakan sebagai tren. Lalu, bagaimana sih perilaku kalangan muslim ini dalam berbelanja di online shop dalam perspektif teori konsumsi Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke analisis dari studi kasus di awal video tadi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Lisa Rosalina, saya mahasiswa dari IAIN Kudus, program studi akuntansi syariah. Saya membuat video ini dalam rangka menyelesaikan tugas UTS dari dosen saya, mata kuliah ekonomi mikro Islam. Oke, lanjut ke analisis studi kasus di awal video tadi. Jelaskan bahwa bagaimana sih perilaku konsumen khususnya kalangan muslim dalam berbelanja di online shop dalam perspektif teori konsumsi Islam. Pada zaman sekarang tidak bisa dielakkan lagi bahwa kalangan muslim banyak bertransaksi melalui online, khususnya pada belanja. Kemudian banyak orang yang sekarang ini berbelanja itu di online shop, hanya pegang smartphone saja dia bisa bertransaksi secara online. Mereka bertransaksi secara online bukan hanya karena tanpa alasan, tapi ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, pencarian yang lebih mudah. Mereka dapat mencari informasi dari suatu produk itu sangat mudah sekali. Pada online shop di aplikasi itu banyak yang memuat informasi suatu produk. Misalnya kalau hijab, pada kalangan muslim kan banyak yang mencari hijab di online shop. Pada toko online tersebut banyak informasi produknya, misalnya dari bahan hijab itu sendiri atau ukuran hijab itu sendiri, warnanya dan lain-lain. Nah, itu salah satu faktor. Yang kedua adalah pemilihan yang lebih banyak. Mereka itu dapat memilih satu produk di beberapa toko online. Di aplikasi berbelanja online itu banyak sekali toko online yang menawarkan produk yang sama, menawarkan hijab atau fashion di kalangan muslim banyak sekali. Kemudian pembelian yang lebih efektif. Mereka di dalam rumah ataupun di sekolah, di kantor, mereka hanya duduk diam memegang HP. Nah, dia memegang smartphone-nya untuk bertransaksi secara online. Mereka hanya perlu membuka seperti media sosial itu seperti Facebook atau Instagram atau aplikasi berbelanja online. Mereka hanya cukup klik buy dan barang itu datang ke tangan kita, dan pembayarannya itu bisa melalui e-banking atau e-money. Nah, cukup mudah sekali kan. Kalau dulu kan kita perlu ke tokonya jika kita mau beli sesuatu. Nah, kita ini hanya di dalam rumah saja kita bisa mendapatkan suatu produk. Kemudian feedback penjualan, faktor yang berikutnya. Jika kita tidak sesuai dengan suatu produk, kita bisa kalahin toko online. Misalnya di suatu toko kita beli hijab, nah hijab itu tidak sesuai dengan keinginan kita bisa beralih ke toko lain. Kemudian bagaimana sih perilaku konsumsi menurut teori ekonomi Islam? Sebelumnya, apa sih pengertian dari teori ekonomi Islam itu sendiri?
teori ekonomi Islam itu sendiri adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan baik secara jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kita sebagai hamba Allah untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, tujuan mengkonsumsi dalam Islam itu sendiri adalah memaksimalkan maslahah atau kebaikan daripada memaksimalkan kepuasan utility. Jadi dalam teori konsumsi Islam itu harus memaksimalkan masalahnya daripada mengepentingkan utility-nya atau kepuasannya. Dan di dalam teori ekonomi Islam itu sendiri konsumsi memiliki prinsip-prinsip tertentu. Yang pertama itu konsumsi itu sendiri harus dibatasi oleh halal atau haramnya suatu barang yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Misalnya hijab itu sendiri, kita pada kalangan muslim berbelanja di online shop kan belanja hijab. Nah, itu digunakan untuk menutup auratnya, maka itu halal, tidak haram. Yang kedua adalah kalangan muslim konsumen yang rasional senantiasa membelanjakan pendapatannya pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani dan rohani. Nah, kalangan muslim tersebut berbelanja hijab ataupun baju syar'i kan sesuai dengan kebutuhannya untuk dia berpakaian dan khususnya untuk menutup auratnya, maka itu sah-sah saja untuk membeli produk tersebut. Kemudian menjaga keseimbangan konsumsi yang diperbolehkan oleh Islam, yaitu mengkonsumsi barang dengan tidak berlebihan. Nah, jika konsumen muslim tersebut membeli suatu produk di online shop dengan secukupnya atau seperlunya saja, maka itu sah-sah saja, tidak boleh berlebihan. Itu masih sah-sah saja menurut Islam. Kemudian yang keempat, memperhatikan prioritas konsumsi daruriyah, hajiyah, dan takmiliyah. Konsumsi daruriyah itu sama dengan kebutuhan primer, hajiyah itu kebutuhan sedang, dan takmiliyah itu kebutuhan pelengkap. Jadi ketika kalangan muslim tersebut berbelanja sesuatu harus memprioritaskan kebutuhan mana yang harus dipenuhi. Nah, dari kasus tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kalangan muslim tersebut yang berbelanja hijab atau fashion yang lain di online shop itu sah-sah saja dan tergolong wajar, dikarenakan konsumsi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip ekonomi, prinsip-prinsip konsumsi Islam itu sendiri. Mereka itu menggunakan dan mendapatkan fashion atau produk-produk hijab ataupun baju syar'i itu tersebut dengan halal, sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Jadi konsumsi tersebut halal, tidak berlebihan, dan juga menyeimbangkan kebutuhan dan gaya hidup mereka. Jadi perilaku konsumen kalangan muslim tersebut dikategorikan wajar dan sah-sah saja. Berikut analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada saran atau tambahan bisa komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.